Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Umami dan teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan selalu sehat. Amin. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Lauza Murus, dan Mbak Uli Fatwati. Pada siang hari ini, kami akan mempresentasikan terkait dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK pada tahun 2004, kurikulum KTSP atau tingkat satuan pendidikan pada tahun 2006, serta kurikulum tahun 2013 atau yang biasa kita sebut K13. Baik, pada siang hari ini kita akan ada 4 pokok pembahasan dalam diskusi. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Yang kedua, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang ketiga, kurikulum 2013. Dan yang keempat adalah analisis serta implikasinya dari ketiga kurikulum yang akan kita bahas. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Nah, kita akan melihat definisinya. Kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum 2004 adalah kurikulum dalam dunia pendidikan di Indonesia yang mulai diterapkan sejak tahun 2004. Nah, dalam kurikulum terdahulu, para murid dikondisikan dengan sistem caturwulan. Sedangkan dalam kurikulum baru ini atau kurikulum di KBK ini, murid dikondisikan dengan sistem semester. Kemudian, kurikulum KBK atau kurikulum 2004, guru hanyalah sebagai fasilitator. Dalam kegiatan di kelas, siswa bukan lagi objek tetapi subjek dan semua yang dilakukan siswa ada nilainya. Dan ini adalah perbedaan antara kurikulum 2004 dan kurikulum sebelumnya, bahwa di kurikulum 2004 ini guru hanyalah sebagai fasilitator sehingga apapun yang dilakukan siswa ada penilainya terkait dengan sikap dan juga indikator-indikator yang lain. Siswa sebagai subjek bukan lagi objek. Kemudian, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tahun 2004 memiliki 4 landasan yuridis. Yang pertama adalah Undang-Undang 1945 dan perubahannya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang keempat, TAP MPR Nomor 4/MPR/1999 tentang GBHN. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian, selain landasan yuridis, kurikulum KBK memiliki landasan empiris. Yang pertama adalah adanya berbagai ketimpangan dalam kehidupan. Yang kedua, terbatasnya sumber daya dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan. Yang ketiga, perkembangan iptek. Dan yang terakhir adalah kurang optimalnya perkembangan SDM untuk bersaing dengan negara-negara lain. Nah, secara umum, hasil pendidikan kita belum memuaskan. Hal inilah yang mencerminkan pada laporan beberapa lembaga internasional berkenaan dengan tingkat daya saing SDM kita dengan negara-negara lain yang belum optimal. Kemudian, landasan secara teoris dari kurikulum KBK tahun 2004 yaitu munculnya konstruktivisme yang menganggap bahwa siswa belajar melalui proses membangun ilmu pengetahuannya sendiri, sehingga guru berperan sebagai fasilitator yang memungkinkan siswa dapat menemukan sendiri pengetahuannya, keterampilan atau sikap sebagai target capaian belajar. Sehingga pada landasan teoritis ini
ada paham yang menganut bahwa siswa itu mampu menemukan pemahaman serta sikap keterampilannya itu secara mandiri, sehingga murid itu hanya sebagai fasilitator atau pengembang dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu tujuan dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tahun 2004. Yang pertama yaitu mencetak tenaga kerja yang profesional sesuai dengan bidang-bidang lapangan pekerjaan yang dikehendaki. Yang kedua yaitu mempersiapkan generasi menjadi anggota masyarakat dunia. Yang ketiga, memberdayakan sekolah dalam mengemban kompetensi. Jadi tujuan dari kurikulum KBK itu ada 3. Yang pertama mencetak tenaga kerja yang profesional. Jadi siswa setelah mengikuti tuntas dalam belajar mengajarnya, dia menjadi manusia yang siap untuk bekerja sesuai dengan lapangan pekerjaan yang dikehendaki. Lalu membersihkan masyarakat yang dunia, dalam arti yang menguasai tuntutan dunia ya dari nasional maupun tingkat dunia. Kemudian memberdayakan sekolah dalam mengemban kompetensi, sehingga sekolah atau lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan itu mampu berperan aktif untuk menentukan kompetensi-kompetensi dalam kurikulum. Selanjutnya masuk pada ciri-ciri kurikulum berbasis kompetensi. Nah, yang pertama adalah menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar. Yang ketiga, pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi sehingga siswa tidak merasa bosan dalam pembelajaran kurikulum KBK ini. Yang keempat adalah sumber belajar bukan lagi hanya guru, melainkan ada beberapa sumber yang direkomendasikan untuk menambah pemahaman siswa. Selanjutnya yang terakhir adalah penilaian, menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau capaian suatu kompetensi, sehingga tidak hanya hasil akhir, dalam prosesnya pun masuk pada penilaian. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP pada tahun 2006. Definisi dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa kita sebut KTSP pada tahun 2006 adalah sebuah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Nah, di sini pada kurikulum KTSP ini lembaga pendidikan atau lembaga yang melaksanakan proses pendidikan memiliki hak prerogatif untuk mengatur sendiri kurikulum yang akan dilaksanakan, yaitu menentukan capaian-capaian yang harus dipenuhi siswa secara kelembagaan. Adapun landasan kurikulum KTSP tahun 2006 yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yang ketiga adalah Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, dan yang terakhir adalah Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan, yaitu beberapa ketentuan yang dilandaskan pada kelulusan siswa. KTSP disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 Ayat 1 dan 2 yang disebutkan yang pertama, pengembangan kurikulum dilaksanakan atau dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip
diverifikasikan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik. Selanjutnya, kita menuju kepada tujuan kurikulum KTSP tahun 2006. Yang pertama adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif. Yang kedua, pengambilan keputusan bersama dalam mengemban kurikulum. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kompetisi yang sehat antara satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Nah, yang pertama maksud dari meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif adalah sekolah dalam mengembangkan kurikulum mampu mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia, sehingga sekolah mampu mengembangkan atau melengkapi pemahaman kurikulum itu berdasarkan kepada proses pengelolaan, sistem pengelolaan, dan juga selalu memberdayakan sumber daya yang tersedia di dalam sekolah. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan meningkatkan kepedulian warga. Pengambilan keputusan ini adalah meningkatkan kepedulian warga dan lembaga sekolah tersebut untuk mengambil keputusan bersama dalam menyusun atau mengembangkan kurikulum, sehingga keputusan yang diambil adalah berdasarkan kepada kebutuhan dan juga ketercapaian yang nantinya akan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah terkait meningkatkan kompetisi yang sehat, di mana antar satuan pendidikan ini mampu mengasah prestasi masing-masing satuan pendidikan untuk mencapai capaian dalam kurikulum KTSP tahun 2006 ini. Selanjutnya adalah ciri-ciri kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama adalah fleksibilitas, yang kedua guru kreatif dan siswanya aktif, yang ketiga diversifikasikan, dan yang keempat konsep desentralisasi dan MBS, yang kelima tanggap terhadap perkembangan iptek dan seni, dan yang keenam adalah beragam dan terpadu dalam proses pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kelanjutan dan penyempurna dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dan KTSP, akan tetapi lebih mengacu pada kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan secara terpadu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat pada pasal 35, di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Selanjutnya, tujuan kurikulum 2013 yaitu mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, dan inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Untuk landasan kurikulum 2013 yaitu ada landasan yuridis, yaitu dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, dan ada landasan psikologi, perkembangan dan psikologi belajar, ada pula landasan konseptual, dan ada landasan filosofis. Kurikulum 2013 ini mengacu pada peraturan-peraturan, yaitu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2013. Adapun ciri-ciri kurikulum 2013 yaitu yang pertama mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap, yang kedua sekolah merupakan bagian dari masyarakat, ketiga mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya, kemudian memberi waktu yang cukup leluasa, kemudian kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas,
Kemudian kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi kompetensi dasar dan kompetensi dasar dikembangkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis, yaitu analisis pada kurikulum KPK 2004, KTSP 2006, serta kurikulum 2013, yang dimana ketiganya memiliki hubungan yang saling menyempurnakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implikasi. Yang pertama, implikasi KPK atau kurikulum berbasis kompetensi 2004, yaitu satu, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individu maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagamaan. Yang ketiga, penyampaian dan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru tetapi juga sumber belajar lain yang memenuhi unsur edukatif. Yang kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar. Selanjutnya yaitu implikasi KTSP 2006. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan kurikulum secara nasional menjadi tugas Dinas dan secara lokal menjadi tugas Dinas Pendidikan Kabupaten. Tugas sekolah yaitu yang pertama memahami standar kompetensi dan silabi yang sudah berlaku, kemudian mengembangkan silabi sesuai dengan kondisi siswa dan kebutuhan masyarakat sekitar sekolah, dan mengembangkan materi ajar, merumuskan indikator pencapaian kompetensi, mengembangkan instrumen penilaian. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam KTSP dan berbeda dengan kurikulum sebelumnya adalah penerapan pendekatan pembelajaran tuntas dan mengakui perbedaan kecepatan belajar siswa. Implikasinya adalah ada layanan pembelajaran secara klasikal dan individual, seperti pembelajaran remedial bagi siswa yang belum kompeten dan pengayaan bagi siswa yang sudah kompeten. Selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau KBM. Pada pembelajaran tuntas, kriteria pencapaian kompetensi yang diterapkan adalah minimal 75%. Oleh karena itu, setiap kegiatan belajar mengajar diakhiri dengan penilaian pencapaian kompetensi siswa dan diikuti dengan rencana tindak lanjutnya. Dan kemudian evaluasi. Evaluasi dibedakan menjadi dua, yaitu oleh pihak guru dan pengelola sekolah. Yang selanjutnya disebut evaluasi diri sekolah dan evaluasi pihak luar, badan independen dan badan akreditasi sekolah. Sasaran evaluasi secara garis besar mencakup termasuk program, proses, dan hasil. Dan yang terakhir yaitu pelaporan. Pelaporan mencakup laporan guru, laporan wali kelas, dan laporan kepala sekolah. Laporan guru memuat hasil pembelajaran dan mata pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Laporan guru disampaikan kepada wali kelas. Laporan wali kelas memuat presensi dan kelas binaannya untuk disampaikan kepada orang tua dan siswa yang bersangkutan. Wali kelas juga membuat laporan tentang profil kompetensi siswa dan pembinaan yang pernah dilakukan secara kasus yang terjadi dari kelas binaannya untuk disampaikan kepada kepala sekolah dan keseluruhan. Selanjutnya yaitu implikasi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu ilmu pengetahuan jamak. Yang ketiga, pendekatan saintifik berperan penting agar tercapainya materi yang diajarkan guru pada mata pelajaran tematik. Pendekatannya meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan agar peserta didik memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian dengan 4 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Selanjutnya yaitu perbedaan waktu pengembangan KPK ke KTSP, yaitu untuk KPK kurang kooperasional, guru cenderung kurang kreatif, guru menjabarkan kurikulum yang dibuat oleh Depdiknas, sekolah kurang diberikan wewenang untuk mengembangkan kurikulum, dan kurang relevan dengan otonomi daerah. Kemudian waktu KTSP yaitu lebih operasional, guru lebih kreatif, guru membuat kurikulum sendiri, atau sekolah leluasa untuk mengembangkan
kurikulum dan lebih relevan. Kemudian yaitu perbedaan pengembangan antara KKSP dengan kurikulum 2013. Untuk KKSP yaitu mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu, kemudian mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi dasar sendiri, bahasa Indonesia sejajar dengan mapel lain, kemudian tiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan berbeda, tiap jenis konten pembelajaran diajarkan terpisah. Untuk kurikulum 2013, yaitu tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Untuk mata pelajaran dirancang terkait satu dengan yang lain dan memiliki kompetensi dasar yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai penghala mapel lain, sikap, dan keterampilan berbahasa. Kemudian semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama, yaitu saintifik melalui mengamati, menanya, mencoba, dan menelan. Dan bermacam jenis konten pembelajaran diajarkan terkait dan terpadu satu sama lain. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami meminta maaf. Untuk teman-teman yang mau bertanya, menyanggah, dan menambahkan, kami persilahkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.